Kampus, kembali lagi bersama podcast kita kali ini berbagi ilmu bersama Rahman. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali hari ini. Masya Allah cantik banget ya narasumber kita pada hari ini. Langsung saja bagaimana kabarnya Kak Wawa? Baik sekali, dan sampai sekarang pun aku selalu baik. Ya, terpancar ya dari aura wajah narasumber kita pada hari ini. Terima kasih. Nah, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas masalah yang menarik nih, apalagi buat sobat-sobat kampus itu sangat-sangat relevan banget. Jadi untuk teman-teman harus wajib nonton podcast ini. Nah, jadi pada hari ini bersama Kak Wawa kita akan berbagi ilmu tentang bagaimana sih penyesuaian diri menjadi mahasiswa perantauan. Nah, jadi Kak Wawa ini sendiri adalah salah satu mahasiswa perantauan. Jadi kita akan berbagi bagaimana sih pengalaman Kak Wawa dan sejauh ini bagaimana menjadi mahasiswa perantauan. Udah semester berapa Kak? Sekarang aku semester 4 dan semester yang akan datang aku semester 5. Ya, jadi udah lumayan lama ya menjabatkan diri sebagai mahasiswa perantau. Nah, jadi kita akan banyak membahas masalah mahasiswa perantau nih bersama Kak Wawa. Nah, jadi tanpa menunggu waktu yang lama-lama lagi nih ya, kita langsung saja ke pembahasan kita pada hari ini. Nah, jadi yang pertama tuh Kak Wawa kan mau nanya nih, untuk menjadi mahasiswa perantauan itu sebenarnya itu pilihan dari Kak Wawa sendiri atau memang dorongan dari orang tua nih? Oke, menjadi mahasiswa perantau itu pilihan sendiri atau dorongan? Iya. Sebenarnya kan aku juga kuliahnya tuh pengen jauh dari orang tua juga, karena melihat dari saudara-saudara aku sebelumnya itu jauh dari orang tua, jadi aku kepikiran, kayaknya aku bisa nih ngerantau gitu kan. Jadi aku memberanikan diri untuk merantau di Pontianak. Sebenarnya pilihan Pontianak itu adalah pilihan terakhir. Iya, terakhir. Jadi aku tuh ada berkeinginan untuk kuliah di luar Pontianak, sama seperti kakak aku dan abang aku juga. Karena kan mereka tuh lebih kayak, wow keren ya kuliah di luar Pontianak, maksudnya di luar wilayah Kalimantan gitu kan. Jadi aku berinisiatif lah pengen kuliah di luar Pontianak. Tapi karena orang tua aku sangat menyayangkan aku untuk kuliah di jauh, jadi aku berubah pikiran lah, kayaknya lebih baik aku kuliah di Pontianak sih, kataku kan, karena benar juga teman-teman aku lebih banyak kuliah di Pontianak daripada di daerah gitu. Nah, untuk sebenarnya orang tua aku juga mendukung sih, orang tua aku juga mensupport aku untuk kuliah di Pontianak, karena kan lebih mudah untuk pantau gitu, karena juga keluarga aku juga ada di sini, kebanyakan di sini, jadi untuk melihat kegiatan aku atau aktivitas aku tuh bisa lebih mudah terpantau gitu. Tapi tidak bisa kita pungkiri ya, walaupun misalnya Pontianak juga, kita juga menjadi mahasiswa rantau, hidup sendiri juga. Jadi untuk penyesuaian dirinya ke lingkungan baru dan kebiasaan baru itu gimana kalau apakah ada kesulitan tertentu? Untuk kesulitan sih so far tidak ada ya, sejauh itu tidak ada, karena kan aku juga sebelum memasuki dunia perkuliahan aku juga sering bolak-balik Pontianak kan, jadi aku juga udah mulai mengenal lah dunia ini tuh, dunia Pontianak tuh kayak gimana sih gitu. Jadi tidak ada kesulitan sih, karena mungkin kesulitannya tuh karena aku orangnya pelupa jalan ya, walaupun aku udah sering ke Pontianak tapi aku tuh sangat lupa dengan jalan gitu. Karena jalan di Pontianak ini lumayan ribet ya. Cuman ada beberapa teman-teman aku bilang jalan Pontianak tuh lebih mudah loh diapal, karena kan kita tuh bisa nembus gitu. Tapi kalau menurut aku susah, karena aku orangnya tuh pelupa gitu. Iya, benar sih kata Kak. Pernah sih Kak di satu sisi tuh yang awal-awal kemarin kuliah tuh, saya tuh hanya merindukan daerah tuh karena pengen rindu jalannya yang lurus, karena di sini tuh terlalu banyak belokan. Ya, aku pernah ada satu kejadian waktu itu, kan kakak aku kan lagi jenguk aku kan, datang ke sini buat ngejenguk aku, tapi dia tidak tidak nginap di tempat aku, dia nginapnya di penginapan lain. Nah, kebetulan area penginapan ini tuh sangat susah untuk dihafal jalannya. Jadi aku kayak orang sombong lah ya, aku berinisiatif buat aku pergi ke sana, aku coba kayak aku coba buat untuk mencoba sendiri untuk menghafal jalan. Ternyata aku salah, aku
aku tersesat. Jadi bagaimana tuh cari jalan Jadi aku keluarnya? nangis, aku nggak tahu harus gimana. Aku hanya pikir, aku kan baca maps nggak bisa ya, kebetulan aku orangnya buta maps. Jadi aku cuma bisa, bukan nangis ya, aku nelpon kakak aku, bilang kakak aku tuh jelasin belok ini, belok sini, belok sini, belok sini, tapi aku nggak paham sama sekali. Karena menurut aku, karena kondisinya malam ya, karena kondisinya juga malam, jadi menurut aku tuh susah gitu untuk ingat jalan, apalagi kalau pakai arahkan tuh susah sekali gitu menurut aku. Tapi akhirnya kakak aku nyusul aku ke tempat yang aku nelpon dia bahwa aku tersesat, dan dia langsung datang gitu ya, gitu. ya gercep. Untungnya gercep ya. Jadi untuk kuliah di lingkungan baru itu juga banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan. Bahkan dari hal kecil seperti jalan pun kita harus menyesuaikan juga. Dan menurut kita kan, menurut saya pun untuk jalan Pontianak ini untuk menghafalnya ya emang membutuhkan waktu yang lumayan lama banget ya. Lama banget. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih, tadi kan kita akan bertemu dengan sesuatu ya, segala hal yang baru kan. Jadi masalah teman pun pasti teman baru juga. Nah, gimana sih Kak Wawa dalam membangun jejaring teman atau sosial itu yang baik dan positif di perantauan ini? Untuk sejauh ini alhamdulillah ya, ketika aku bertemu dengan orang-orang baru, aku masya Allah sekali dipertemukan dengan teman-teman yang baik hati, saling membantu, suportif. Jadi aku tuh kayak merasa sangat wow, ternyata dunia perantauan tuh tidak semenakutkan itu gitu. Dan juga karena aku tipikal orang yang SKSD ya, jadi aku tuh baru tahu ya ternyata sifat SKSD itu sangat penting ya ketika kita berada di perantauan. Karena kalau kita tidak tidak menggunakan sifat SKSD kita terhadap orang tuh bakal kita dikucilkan. Jadi kita kayak tidak ada teman, tidak ada lawan bicara, akan sendirian, apalagi kita di perantauan gitu kan. Buat yang baru merasakan dunia perantauan itu sangat terasa sekali ya. Apalagi harus berada di lingkup orang yang rame-rame tapi dia introvert, itu tidak bisa untuk menyesuaikan diri, tidak pandai berkenalan atau sehat aja tuh susah gitu. Kembali tadi ke jejaring sosial untuk menumbuhkan relasi yang lebih baik itu ya, tentunya aku harus untuk menyapa lawan bicara aku terlebih dahulu ya. Misalnya aku di situasi kayak aku ini di antara orang yang belum kenal gitu, aku nggak mungkin kayak aku harus diam diri sambil nunggu untuk halo gitu, nggak mungkin kan. Jadi aku berinisiatif untuk memperkenalkan diri aku terlebih dahulu gitu, baru orang lain akan merespon kita dengan sangat baik gitu. Jadi orang tuh kan bisa melihat kan dari awal perkenalan itu bagaimana gitu, orang bisa mempersepsikan diri kita tuh bagaimana, dan aku juga bisa mempersepsikan diri orang tersebut tuh ya dengan cara interaksi face to face, eye to eye gitu. Jadi ini kan versi Kak Wawa nih untuk yang orangnya ekstrovert kan. Jadi tapi kita tuh tidak bisa kita mungkiri bahwa ada orang yang memang introvert. Nah, dan kerap kali untuk mereka yang introvert ini dunia perantauan ini sangat menakutkan nih. Jadi kan mereka tuh kadang merasa sendiri, merasa tidak ada teman, kadang hanya merasa dikecilkan. Jadi kalau dari Kak Wawa sendiri, apakah ada tips atau tidak nih untuk teman-teman yang introvert mungkin agar bisa lebih menikmati dunia perantauan yang sebenarnya itu tidak semenakutkan itu? Sebenarnya untuk orang introvert itu mungkin aku akan bilang menyesuaikan hobi aja. Jadi kan untuk orang introvert itu menurut aku tuh harus lebih menyesuaikan hobinya masing-masing ya. Dimana ketika hobi kamu membuat diri kamu nyaman, kamu lakukanlah gitu. Kamu pelajari dengan sangat baik gitu. Tapi kamu jangan kayak menutup diri kamu akan hal dunia, karena hal dunia itu sangat indah walaupun beragam-beragam hal dunia ya kita tahu. Tapi jangan menutup diri gitu. Boleh kamu introvert, tapi kamu harus juga menyesuaikan pada lingkungan kamu. Ketika kamu berada di lingkungan yang harus memaksa kamu untuk menjadi ekstrovert, mau tidak mau kamu harus menjadi ekstrovert gitu. Ketika kamu kembali ke habitat kamu, tetaplah jadi diri kamu sendiri gitu. Iya benar. Jadi untuk teman-teman yang introvert atau takut mengenal dunia luar tuh usahakan cari kenyamanan ya untuk diri sendiri, pada porsi diri kita masing-masing. Jangan memaksakan. Iya benar. Jangan sampai kita tuh menutup mata dan hati juga pikiran kita nih tentang gimana dunia luar. Jadi sekarang apalagi sebagai seorang mahasiswa tuh kita harus bisa mengeksplor diri gitu kan. Iya. Dan juga untuk memahami karakter orang tuh enak loh. Ternyata senang sekali gitu. Kita bisa melihat beberapa
berbagai macam karakter orang gitu, daripada kita harus menutup diri kita di kamar hanya Hanya mengurung diri iya, kan, hanya tidak ada mengurung diri, tidak ada aktivitas Iya, gitu, benar. kayak flat aja, datar aja hidupnya, itu sangat-sangat tidak itu sih memberi keuntungan buat diri kita sendiri gitu. Nah, ini kan tadi kita kan membahas tentang yang introvert nih. Sekarang nih kalau yang kelebihan ekstrovert nih, kan kita tahu kan bahwa di dunia perantauan juga kita harus bisa membatasi diri kita. Iya benar. Karena kita sini bisa dibilang bebas lah kan, tapi kita Iya. juga harus bisa mengakhirkan kebebasan itu seperti apa. Nah, seperti yang kita pantau kan, banyak sekali teman-teman yang menganggap bebas itu menyalahgunakan kebebasan Iya, itu. menyalahgunakan kebebasan. Jadi menurut Kak Wawa sendiri bagaimana nih agar kita ini tetap mengerti porsi bebas kita itu seperti apa sebagai mahasiswa, agar kita ini tetap berada di jalur yang aman gitu, tidak keluar dari jalur Negatif. iya benar. Jadi bagaimana Kak Wawa? Menurut aku ketika kita sudah diberi kebebasan oleh orang tua kita harusnya menjaga kebebasan itu dengan sebaik mungkin, walaupun artinya bebas itu artinya bebas melakukan apapun, tetapi kita harus bisa mengontrol diri kita tuh berada di ranah yang baik, ranah positif gitu. Kan kita harus kita juga harus bisa loh untuk memilah circle pertemanan, mana pertemanan yang positif kita dekatkan, pertemanan negatif kita jauhkan gitu. Tapi bukan berarti semua orang tuh jahat, baik, tidak. Jika memang kelakuannya itu tidak menguntungkan bagi kita tinggalkan. Kalau misalnya kayak pertemanannya positif, kita dekatkan, kita berteman secara baik gitu. Berteman di semua kalangan tuh boleh-boleh saja ya, cuman kembali lagi ke ranah kita gitu. Oh, jadi kita ini berteman itu perlu memfilter ya, jadi Perlu. karena kan kita itu tidak bisa memaksakan setiap teman kita itu harus baik ya. Iya, Jadi tidak. ya, jadi dalam berteman itu kita harus bisa mengfilter mana nih yang baiknya silahkan diambil dan yang jeleknya itu dibuang saja. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pertemanan kita yang tidak baik, cukup tahu saja gitu, jangan dilakukan gitu, ya udah gitu. Ya, jadi kita sendiri nih, kita tidak ada kekuasaan untuk mengontrol orang lain. Tidak bisa, kita Ya. tidak bisa mengontrol orang lain pun jangan sampai bisa mengontrol kita gitu, karena pertemanan itu sangat serem sekali sih. Kalau kita salah memilih pertemanan tuh bakal menjerumuskan kita ke hal yang negatif. Seberpengaruh itu Seberpengaruh pertemanan. itu sekali. Oke, baik. Mas Allah, luar biasa banget ya pembahasan kita dari hari ini. Baik. Nah, kita di sini kan dipercaya sebagai mahasiswa nih kan. Jadi ada tanggung jawab kita di sini sebagai mahasiswa itu sama dengan siswa juga kita ada kewajiban untuk belajar nih. Nah, dan di sini kan kita dibebaskan nih, jauh dari orang tua, jauh dari pantauan orang tua. Nah, kan kalau kita SMA, SMP itu kan masih dipantau, masih 24 ya jam. sekolah nak tapi Belajar, iya benar. jam 9 harus sudah Tidur. Tapi di sini kan kita kan sendiri Bebas. nih. Terus bagaimana nih ya menahan diri kita? Biasanya kan kalau mahasiswa ada malasnya kan Ada. mau kuliah. Jadi gimana kebebasan yang ada pada saat kita saat ini tuh tetap menjaga niat kita yang utama tuh tetap fokus pada tugas kita yaitu Pendidikan. belajar, iya pendidikan. Jadi bagaimana menurut Itulah sebenarnya itulah yang penting tuh pertemanan kita positif gitu Iya. kan, karena kan di kampus kan berbeda-beda pertemanan Iya, kan, beda-beda benar-benar. circle gitu. Kalau kita di kampus dapat circle yang baik ya kita termotivasi buat kuliah setiap hari, walaupun jiwa ini tuh malas banget ya rasanya mau kuliah bangun pagi gitu kan. apalagi anak pagi ya? Pagi anak pagi tuh susah banget bangun pagi, cuman kan kita udah terbiasa dari SD, SMP, SMA bangun pagi, jadi tuh kebawa, walaupun ada sih terbesit pikiran aku kayaknya mau bolos lah gitu kan karena Iya, di benar. perkuliahan itu kan ada jatah bolos kan Kak Rahma. Iya, ada. Jadi ada terbesit aku pengen bolos lah untuk tidur santai-santai seharian di kos gitu. Sebenarnya itu tidak apa-apa sih sebenarnya, cuman jangan sampai kemalasan kamu tuh menghancurkan kamu untuk di masa depan gitu sih. Ya benar sekali. Jadi ternyata seberpengaruh itu ya benar-benar Iya, circle pertemanan yang harus kita pilih di dunia perantauan ini teman-teman. Nah selanjutnya nih mungkin ini nih terjadi untuk para teman-teman yang memiliki sebutan mungkin anak mama, anak papa, anak abang. Jadi kadang kan kita kan udah kebiasaan kan kalau sedikit-sedikit apa mama, Mama, apa-apa iya, mama. benar-benar. Jadi
pasti setiap mahasiswa itu ada di suatu titik tuh mereka tuh rindu, kangen gitu dengan mamanya. Jadi untuk kakak Wawa sendiri bagaimana sih biasanya kalau tiba-tiba perasaan kangen itu datang gitu? Jadi untuk mengatasinya tuh gimana kak Wawa? Kalau aku tuh orangnya gengsi sekali untuk mengungkapkan sayang aku ke orang sekitar aku. Bahkan untuk mengungkapkan sayang aja tuh kayak susah sekali, padahal di dalamnya tuh sangat sayang dan Iya. peduli sekali terhadap orang sekitar aku gitu. Gengsi guys. Cuman kalau untuk orang tua aku, karena kita di keluarga ya tidak bisa mengekspresikan rasa kasih sayang ya Kak Alma. Jadi Iya. kita tuh semuanya gengsi sekali untuk mengungkapkan rasa kasih sayang. Jadi mungkin ke bawah ya sampai ke dunia sosial aku gitu. Jadi cara aku untuk ungkapin kasih sayang aku ke mama aku tuh mungkin kayak hal-hal yang kayak dari terkecil dulu kali ya. Kayak kita tiba-tiba rajin ngebantu mama kita masak pagi-pagi dengan embel-embel supaya kita tuh kayak dikasih jajan. Sebenarnya tuh kayak ada selipan sedikit gitu. Ketika kita rajin membantu orang tua kita bakal wah rajin sekali nih anak aku gitu saat kan. libur itu Iya ya. benar, saat libur. Jadi kita bisa kayak selip-selip dikit lah gitu kan. Terus kalau yang kedua mungkin versi aku ya, ketika aku kangen dengan kedua orang tua aku, maka aku akan tiba-tiba video call sama dia. Karena kan sekarang kan zaman canggih ya, siapa sih tidak bisa menggunakan handphone gitu. Aku akan kayak tiba-tiba video call, tapi cuma diam saja, tidak berbicara sama sekali gitu. Itu menurut aku tuh menunjukkan rasa kasih sayang aku, walaupun orang lawan aku tuh mungkin tidak mengerti kali ya, tapi itu membuat aku tuh bisa menyalurkan rasa kangen aku. Ketika kita bisa melihat dia, oh dia ini masih sehat nih gitu kan, dia walafiat, walaupun kita tidak tahu ya di secara fullnya utuhnya itu bagaimana, karena kan kita hanya lewat virtual gitu. Tapi aku selalu berharap si orang tua aku selalu sehat selalu, dipanjangkan umurnya. Anakmu ini masih belum bisa membanggakan kamu, semoga nanti aku bisa membanggakan kedua orang tua aku. Amin. Ini juga doa nih buat teman-teman sobat kampus yang ada di rumah juga, pasti senakal-nakalnya anak kan pasti tidak terbesit juga dalam hatinya itu gimana kedepannya bisa untuk membanggakan orang tua. Nah dari Kak Awa jadi tiba-tiba PC gitu kan, walaupun yang tidak ada tidak kejelasan, ada komunikasi, hanya untuk melihat wajah. Jadi untuk para mama tiba-tiba kalau anaknya ini nelpon dan tidak ada ngomong, bukan hanya untuk minta uang ya. Jadi kami itu sebenarnya kangen gitu. Iya benar. Tapi diselipin dikit lah minta uang. Boleh lah. Kan? Boleh lah. Baik, Masya Allah luar biasa sekali sharing kita pada hari ini bersama Kak Wawa. Nah terakhir nih Kak Wawa, apa nih saran buat teman-teman sekarang yang sedang menjalani diri sebagai mahasiswa perantauan nih Kak Wawa? Mungkin ada saran-saran untuk teman-teman kedepannya itu harus bagaimana gitu Kak Wawa? Tetap semangat menjalani perkuliahannya hari ini, walaupun kadang setiap harinya tuh terasa berat sekali terasa sekali, tapi ingat kamu harus tetap bahagia walaupun hari-hari kamu berat, karena di setiap kesedihan pasti ada kebahagiaan. Dan juga buat kamu yang sedang kuliah atau yang mau kuliah, ingat tujuan kamu itu membanggakan kedua orang tua kamu. Kamu harus bisa mengeksplor hal yang baik, memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin, karena kita tidak tahu kesempatan itu datang kapan lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya hari ini kamu menjalankan hal positif, tetaplah ke hal yang positif, jangan pernah ke hal yang negatif gitu, dan tetap selalu bahagia. Baik, terima kasih Kak Wawa, Masya Allah sekali, ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua ya, untuk mahasiswa-mahasiswa perantauan. Jadi untuk teman-teman juga, buat mahasiswa-mahasiswa perantauan seperti yang telah Kak Wawa sampaikan tadi, bahwa carilah circle pertemanan yang sehat, yang baik, yang bisa membawa kalian tuh untuk mengembangkan diri kalian sendiri. Dan ingat, tujuan utama kita di sini sebagai mahasiswa perantauan adalah untuk belajar dan mengubah garis kehidupan kita. Mungkin ada yang dari yang ingin menjadikan kehidupannya yang lebih baik lagi. Oke, tidak terasa sudah sampai di penghujung nih ya. Terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa tonton video ini, terus like, subscribe, and comment. Dadah.